untuk corner detection menggunakan Harris Corner Detector di materi object detection ini. Baik, mari kita review sebentar motivasi pertama yang sudah kita bahas di slide sebelumnya. Jadi misalkan kita ingin melakukan quality checking terhadap produk yang dihasilkan sebuah pabrik. Misalkan objek yang dideteksi adalah berbentuk T seperti ini, dan kita ingin mendeteksi apakah bentuk objek yang keluar dari pabrik itu sama dengan objek yang kita miliki, dengan template yang ada. Nah, di sini kita tidak bisa mendeteksi objek yang ada di sini ya hanya dengan age. Ya, karena apa? Karena age itu hanya menggambarkan, kalau diteruskan ya, kalau misalnya dimodelkan akan hanya berbentuk sebuah garis. Untuk membentuk sebuah objek dalam dua dimensi, kita membutuhkan corner. Oleh karena itu, di sini kita akan membahas bagaimana kita bisa mendeteksi corner yang ada pada gambar, pada sebuah gambar. Nah, sebenarnya ide dasar dari corner detection itu seperti apa? Sebenarnya kalau misalkan kita sudah memahami bagaimana edge detection itu dilakukan, sudah dibahas ya di materi sebelumnya di image segmentation, maka sebenarnya idenya sangat mirip. Jadi kita hanya perlu menggunakan small window ya, yang lalu kita melakukan shifting intensitas ke segala arah. Lalu jadi kita mengecek apakah ada perubahan intensitas di dalam window yang kecil ini. Nah, kalau misalkan tidak ada perubahan intensitas saat kita melakukan shifting dan subtracting intensity yang di dalam window ini, maka tidak ada edge ataupun corner di dalam window ini. Kalau misalkan ada perubahan intensitas di satu arah, yang misalkan dari atas ke bawah ataupun kiri kanan, maka bisa kita katakan bahwa terdapat edge di dalam window ini. Nah, kalau misalkan ada perubahan intensitas ke segala arah yang dihasilkan dari shifting intensity di dalam window ini, maka bisa kita katakan ada corner di dalam window yang sedang kita gunakan. Nah, ini adalah proses matematika di balik Harris Corner Detection. Ya, jadi misalkan kita memiliki sebuah window W dengan ukuran X, Y, dan lalu kemudian kita akan melakukan shifting sebesar U dan V. Ya, jadi kita akan mendapatkan nilai intensitas di pixel tersebut dengan menggunakan formula ini. Formula ini adalah di sini I adalah image awal. Jadi image awal sebelum adanya shifting ya. Jadi di sini IXY adalah intensity di pixel X, Y ya. Lalu di sini X plus U, Y plus V adalah shift intensity. Jadi kita melakukan shifting terhadap window-nya dengan besarnya U dan V. Lalu W X, Y adalah sebuah window function. Jadi nanti W ini bukan hanya sebuah window, tapi juga memiliki sebuah wave yang akan dikalikan dengan perbedaan intensitas antara shifted intensity dan original intensity. Jadi biasanya window function ini memiliki wave, biasanya adalah scalar. Jadi di dalam window ini nilainya 1 ya, ataupun Gaussian. Nah, biasanya Harris Corner ini menggunakan Gaussian yang mana fungsinya adalah seperti ini ya. Jadi wave-nya itu membentuk Gaussian distribution, biasanya yang 2D. Nah, ini adalah contohnya. Misalkan kita memiliki sebuah window W, X, Y ya, dan ini adalah image awalnya I, X, Y. Nah, untuk U sama dengan 0 dan V sama dengan 0, maka sebenarnya respons E-nya itu sebenarnya adalah titik di tengah ini. Karena apa? Window-nya itu tidak digeser. Ya. Nah, kalau misalkan kita memiliki nilai U sama dengan 3 dan V sama dengan 2, maka window-nya itu kita geser. Yang mana pergeserannya adalah yang hijau ini, yang garis putus-putus ini. Nah, responsnya itu di sini. Jadi di titik tengah di shifted window-nya. Jadi nilai respons dari E ini akan dimasukkan ke sini. Ya, jadi bisa kita lihat bahwa ini adalah 0, di sini adalah positif, yang di sini adalah negatif semua. Ya, yang di ini nanti U-nya
misalkan ini adalah U, V, ya maka di sini adalah ke bawah sini adalah negatif U di sini, ya. Ya, di sini adalah positif. Jadi seperti bidang kartesian saja. Ya, jadi dimasukkan nilainya seperti itu. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ya operasi subtraction ini, pengurangan ini akan bernilai 0 kalau misalkan tidak ada shifting sama sekali atau pada saat yang sama constant patches. Ya, jadi misalkan di sini contohnya karena shifted intensity dan intensity nilainya adalah sama, maka nilainya adalah 0. Kalau misalkan intensitasnya sangat mirip, ya, maka nilainya akan mendekati 0. Nah, kalau misalkan shifted intensity dan intensity originalnya itu sama sekali berbeda, maka nilainya akan sangat besar. Ya, ingat bahwa di sini ada kuadrat di sini. Ya, nah jadi pada saat yang sama kita bisa mendeteksi apakah di dalam window ini ada corner atau tidak dengan melihat nilai di sini. Kalau misalkan nilainya besar, dengan melihat nilai EE di sini ya, EUV di sini. Kalau misalkan nilainya besar, maka bisa kita katakan terdapat kemungkinan terdapat corner di dalam window ini. Ya, jadi kita ingin mendapatkan nilai EUV ini besar di patch tersebut. Nah, bagaimanakah kita bisa menghitung nilai shifted window ini? Nah, layaknya di edge detection, ya, kita menggunakan aproksimasi menggunakan Taylor expansion. Ya, jadi kalau misalkan kita menggunakan Taylor expansion, maka kita akan mendapatkan persamaan ini. Ya, jadi persamaannya adalah aproksimasinya adalah nilai originalnya ditambah partial derivatif terhadap x dan juga terhadap y-nya. Oke, di sini sudah ditulis. Ya, maka kalau misalkan kita ganti ya nilai shifted window-nya itu ini dengan aproksimasi ini, ya maka nilai originalnya akan cancel out, ya canceling out karena di sini minus, di sini positif, ya hasilnya adalah hanya tinggal ini, tinggal partial derivatifnya saja. Nah, ketika kita sudah mendapatkan partial derivatifnya ini, ya maka nilai dari U-nya ini bisa kita keluarkan. Jadi kalau misalkan diturunkan, nanti kita akan mendapatkan nilai E ini adalah sebenarnya perkalian matriks antara matriks M dan nilai UV-nya di sini. Ya, jadi sebenarnya yang perlu kita cari sebenarnya adalah matriks M ini. Ya, matriks M ini dimana sebenarnya juga sangat mirip dengan yang di sini. Ya, U-nya dan V-nya saja yang dikeluarkan. Ya, kita masih memiliki weight-nya, lalu plus ya di sini ada hasil kuadrat dari partial derivatifnya. Jadi di sini adalah partial derivatif kuadratik partial derivatif terhadap x, ini terhadap y, dan ini adalah perkalian partial derivatif terhadap x, y, dan ini juga yang sama. Ya. Nah, dari matriks M tadi yang sudah kita dapatkan di slide sebelumnya, maka kita bisa menghitung nilai R. Ya, di mana nilai R ini adalah Harris Response Score, di mana nilai R itu akan bernilai negatif kalau misalkan window itu terletak di edge, dan akan bernilai positif dan sangat besar ya kalau misalkan terletak di corner. Nah, kalau misalkan R, nilai absolute R-nya itu sangat kecil, maka kemungkinan besar window yang sedang kita gunakan itu terletak pada bidang flat region. Jadi bukan edge, bukan corner. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kalau di sini negatifnya sangat besar, edge. Kalau misalkan positif sangat besar, maka kemungkinan besar corner. Nah, nilai R sendiri bisa dihitung dengan menghitung determinan dari matriks M dan trace dari matriks M ini, ya, di mana determinan M ini adalah perkalian dari agent value sumbu X dan sumbu Y. Dan trace itu adalah penjumlahan dari agent value sumbu X plus sumbu Y. Ya, jadi nanti kita akan lihat hubungannya nilai agent values ini ya dengan posisi edge dan juga corner. Nah, ini adalah ilustrasi dari corner detection menggunakan Harris Corner Detector, di mana
di sini yang atas ini adalah image inputnya, ya, image di mana kita ingin mendeteksi corner, dan di bawah sini adalah respons ataupun nilai dari turunan parsial di sumbu X dan sumbu Y. Ya, bisa dilihat kalau misalkan window itu terletak pada flat region, tidak ada intensitas perubahan intensitas sama sekali, maka kita bisa lihat ya nilai turunan parsialnya itu akan mendekati 0 dan akan membuat lingkaran yang kecil seperti ini. Nah, kalau misalkan window-nya itu terletak pada sebuah edge yang di sini contohnya adalah horizontal, maka bisa kita lihat ada beberapa titik di sini ya, di mana titik-titik ini merepresentasikan bahwa ada bagian-bagian di window ini yang memiliki turunan parsial di sumbu X-nya cukup besar. Karena apa? Karena ada perubahan intensitas. Ya. Nah, yang di sini bisa kita lihat window itu terletak pada sebuah corner, maka bisa kita lihat nilai perubahan intensitasnya yang direpresentasikan dengan partial derivatif di sumbu X dan sumbu Y-nya itu besar. Ya, karena ada perubahan nilai intensitas di baik sumbu X maupun di sumbu Y. Nah, perlu diperhatikan juga kalau misalkan window itu terletak pada di edge pada edge yang vertikal, maka kita akan mendapatkan nilai turunan parsial di sumbu Y itu besar, di sumbu X itu kecil. Jadi akan berbentuk lonjong seperti ini. Ups. Maaf, akan berbentuk lonjong seperti ini. Ya. Baik, berikutnya kita akan membahas seperti apa corner detection di image sesungguhnya.